Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Madiun, bersama saya Ratna Widyastuti dari SDN Durenan 2. Saya Diana Irawati dari SDN Runutan 7. Saya Wenis Dinda Permatahati dari SDN Sebayi 2. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Dia. Selamat pagi Bu Ratna. Terima kasih telah mengizinkan saya hari ini untuk mengamati sesi coaching Ibu hari ini bersama Ibu Wenis ya. Nah, sebelum kita memulai, saya ingin menjelaskan beberapa poin penting tentang kegiatan kita hari ini. Yang pertama, sebelum kita mulai, saya akan menanyakan tentang kompetensi atau indikator yang akan Ibu kembangkan dalam praktek coaching ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa fokus kita jelas dan terarah, Bu. Yang kedua, selama sesi coaching berlangsung, saya akan mengamati kegiatan yang akan Ibu laksanakan. Dan fokus saya akan berada pada penggunaan teknik mindfulness ini. Dan bagaimana Ibu membantu coaching mengelola waktu dengan baik. Dan yang ketiga, setelah sesi coaching selesai, kita akan melaksanakan refleksi, Bu Dia. Ibu akan memiliki kesempatan untuk merefleksikan apa yang sudah Ibu kembangkan dalam sesi ini. Hal tersebut dapat ditingkatkan pada coaching selanjutnya. Begitu ya Bu Dia. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menanyakan kepada Ibu tentang kompetensi atau indikator kunci. Ya, apa yang ingin Ibu kembangkan dan fokuskan dalam sesi coaching ini. Hal ini akan membantu saya untuk mengarahkan observasi saya ini untuk memahami bagaimana teknik coaching ini dapat diterapkan dalam konteks yang lebih spesifik, Bu Dia. Ya, silakan Bu Ratna. Yang pertama, saya ingin mengkonfirmasi bahwa kita akan meninjau rubrik penilaian untuk memastikan bahwa sesi coaching ini sesuai dengan alur kita dan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Apakah kita dapat memulai dengan mendiskusikan rubrik penilaian terlebih dahulu, Bu Dia? Ya, silakan. Ya. Saya ingin memahami lebih dalam, Bu, mengenai kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini secara spesifik. Baik Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu saya ingin mengembangkan kompetensi aktif mendengar. Kemudian di sini saya juga ingin mengembangkan tentang kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot untuk memunculkan ide dari si coach tersebut. Ya, baik, untuk melanjutkan, mohon dijelaskan kepada saya tentang indikator-indikator apa saja yang Ibu harapkan untuk praktik coaching kali ini. Baik, jadi begini Bu, untuk indikator aktif mendengar, di sini saya indikatornya adalah lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kemudian sedangkan untuk kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu nanti saya akan menanyakan mengajukan pertanyaan yang dapat menggugah pemikiran coach tersebut. Jadi pertanyaan itu diajukan untuk membantu si coach itu untuk memahami diri sendiri, kemudian menemukan solusi dirinya sendiri. Jadi seperti itu Bu Ratna. Baik, terima kasih Bu Dia. Baiklah, apakah Bu Dia sudah siap memulainya? Ya, Bu Ratna. Kalau begitu silahkan langsung saja dimulai kegiatan coaching ini ya Bu Dia. Ya, terima kasih Bu Ratna. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Dia. Bagaimana Bu Dia kabarnya? Waalaikumsalam Bu Wenis. Alhamdulillah baik-baik saja. Ya, ada yang bisa saya bantu Bu Wenis? Iya, maaf Bu, ini saya boleh berbicara ya dengan Bu Dia ini. Kira-kira Bu Dia sibuk apa tidak ya ini? Oh, kebetulan ini tidak sibuk Bu Wenis. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Iya Bu, saya ingin membicarakan masalah saya ini Bu. Saya punya masalah yang saya hadapi dan saya itu memerlukan solusi Bu dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya bercerita ini nanti dengan Bu Dia saya mendapatkan gambaran dari masalah saya dan apa yang akan saya lakukan ke depannya. Baik,
masalahnya seperti apa ya Bu Enis ya? Iya, begini Bu Dia. Masalahnya itu di kelas saya Bu. Saya ingin sharing nih. Di kelas saya itu terdapat siswa yang berkebutuhan khusus Bu. Dia itu mempunyai riwayat penyakit ayan dari kecil. Nah, penyakit ayannya itu sewaktu-waktu bisa kambuh Bu. Nah, anak tersebut juga belum bisa membaca sama sekali. Menulis sudah bisa Bu, tapi kadang mau menulis, kadang tidak. Ketika diberi tugas itu kadang mau menulis, kadang tidak. Yang mungkin yang mana ya Bu Enis anaknya ya? Itu loh Bu, anaknya itu yang sering duduk di kantor depan kepala sekolah itu loh Bu. Namanya Sifaul, anaknya itu Bu. Ya. Kira-kira dari yang Bu Enis ceritakan tadi, kondisi ideal yang seperti apa yang ingin Bu Enis harapkan untuk si Faul itu Bu? Iya, saya juga berharapnya seperti ini Bu Dia. Si Faul itu mau mengikuti pelajaran meskipun hanya menulis saja dan tidak semuanya sendiri seperti itu. Sama seperti teman-temannya begitu loh Bu, maksud saya itu. Oh, lalu sejauh ini apa yang sudah Bu Enis lakukan terhadap si Faul itu? Sebenarnya saya juga sudah mengajari si Faul membaca Bu di kelas. Saya sudah suruh mau menulis. Terkadang itu mau menulis Bu, tapi hanya nomor 1 sampai 5 saja. Kemudian saya juga sudah memberinya tugas untuk membaca di rumah, tapi sampai saat ini belum ada peningkatan yang signifikan dari si Faul itu. Kemudian saya juga sering memberitahu anak tersebut untuk belajar buang air kecil sendiri, karena anak itu belum mandiri Bu, masih sering mencari gurunya ke kelas untuk meminta bantuan untuk buang air kecil. Seperti itu. Lalu kalau Bu Enis sudah melakukan hal-hal seperti itu, mungkin ya kemudian belum ada hasilnya itu Bu Enis, apakah Bu Enis sudah apa belum ya mencoba untuk berbicara terhadap orang tua si Faul itu? Sejauh ini belum Bu Dia. Tapi saya sudah punya rencana seperti itu untuk bertemu dengan orang tuanya. Atau mungkin Bu Enis punya rencana yang lain untuk mengatasi keterlambatan belajar si Faul itu Bu Enis? Kalau begitu, apa mungkin saya mencoba dulu untuk memanggil orang tua si Faul ke sekolah. Nah, mungkin akan saya ajak ngobrol dulu tentang perkembangan putranya tersebut ya Bu. Mungkin saya akan menyampaikan supaya anak tersebut diikutkan les. Nah, kemudian les membaca, les menulis seperti itu agar anak tersebut mau lebih bertanggung jawab dan mengajarkan anak tersebut kemandirian di rumah, agar kalau di sekolah tidak sering mencari gurunya untuk membantu buang air kecil seperti itu ya Bu Dia ya mungkin. Ide bagus itu Bu Enis ya. Mungkin kira-kira kapan ya Bu Enis mau melakukan tindak lanjut seperti itu? Mungkin secepatnya saja Bu Dia. Saya akan hubungi orang tua si Faul, nanti semoga si Faul segera ada perubahan ya. Oke, baik. Lalu tindakan apa yang akan Bu Enis ambil untuk mendukung rencana tersebut Bu Enis? Selanjutnya mungkin tindakan saya akan membuatkan buku catatan penghubung khusus untuk si Faul tersebut. Nah, supaya dipantau perkembangannya melalui buku catatan tersebut Bu. Lalu komitmen seperti apa yang akan Bu Enis lakukan agar rencana itu berjalan dengan baik? Mungkin nantinya saya akan lebih konsisten untuk berkomunikasi dengan orang tua si Faul itu tentang perkembangan hasil belajar dan tingkat kemandirian dari si Faul tersebut Bu. Nah, bagus sekali itu Bu Enis ya. Seperti segera saja dilakukan ya agar si Faul lebih baik dalam perkembangannya itu ya. Iya, baik Bu, kalau begitu mungkin saya akan segera tindak lanjuti ini Bu ke depannya. Ya, silakan Bu Enis, mungkin bagaimana Bu Enis saat sekarang? Alhamdulillah Bu, terima kasih ya Bu. Saya seperti ini merasa lebih lega ya. Akhirnya saya menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri Bu Dia seperti ini. Syukurlah Bu Enis, saya juga senang sekali membantu Bu Enis ya. Semoga permasalahan Bu Enis dapat segera terselesaikan ya. Iya, amin. Terima kasih ya Bu. Saya rasa cukup. Terima kasih Ibu Dia sudah mau meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya. Sama-sama Bu Enis. Ya,
Ya, terima kasih Bu Dia. Ya, barusan Bu Dia sudah melakukan coaching bersama Bu Elis. Untuk selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan deh. Yang pertama, saya ingin mengetahui bagaimana perasaan Bu Dia setelah melaksanakan kegiatan coaching tadi. Ya, mudah-mudahan saya merasa sangat lega sekali di sini ya, karena dapat mendengar dan juga dapat membantu Bu Elis atau coach ini untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Ya. Kemudian apa yang sudah Bu Dia lakukan selama proses coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan kompetensi yang diinginkan? Ya, baik Bu Ratna, di sini saya berusaha menjadi pendengar yang baik dengan cara lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara. Jadi di sini saya gunakan untuk mendengarkan permasalahan yang coach disampaikan. Kemudian untuk memberikan pertanyaan yang berbobot, saya melakukan berusaha untuk menerapkan teknik rasa. Di sini dengan mengaplikasikan teknik rasa, saya dapat memastikan informasi saya terima itu sepenuhnya. Kemudian saya apresiasi, kemudian saya rangkum, dan sehingga saya dapat mengemukakan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Elis tadi. Seperti itu Bu Ratna. Ya, baik Bu Dia. Menurut Ibu, apa yang sudah berjalan baik dalam proses coaching tadi? Ya Bu Ratna, yang sudah berjalan dengan baik, saya rasa di sini coachnya dan coachee itu dapat berinteraksi dengan baik. Jadi tadi coach berusaha untuk mendengarkan dengan sebaik-baiknya permasalahan coachee, kemudian coachee juga dapat mengungkapkan perasaannya, permasalahannya dengan leluasa. Seperti itu Bu Ratna. Ya, baik. Lalu menurut Ibu, apa yang masih harus perlu ditingkatkan atau diperbaiki dalam praktek selanjutnya dari diri Ibu sebagai coach, Bu? Ya Bu Ratna, saya rasa yang perlu saya tingkatkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Ratna ya, karena mungkin dengan pertanyaan yang berbobot itu kita dapat lebih menggali lebih dalam dari permasalahan yang coachee alami. Kemudian coachee juga dapat menyampaikan dengan leluasa permasalahan-permasalahannya. Kemudian kita juga kita dapat menggali informasi lebih dalam lagi. Seperti itu Bu Ratna. Ya, baik Bu Dia. Selanjutnya, apa yang Bu Dia lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh saat melakukan coaching tadi? Ya, jadi saya lebih rasa empati saya lebih tonjolkan di sini, kan dengan rasa empati kita dapat lebih merasakan permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Iya, baik. Yang terakhir Bu Dia, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan praktek coaching selanjutnya? Jadi yang akan saya lakukan adalah saya mungkin harus lebih jeli dan lebih peka lagi terhadap permasalahan si coach itu Bu Ratna. Iya, baik Bu Dia. Terima kasih atas jawaban refleksi dari Bu Dia sebagai coach tadi ya, yang sudah dilaksanakan dalam praktek coaching. Sekarang saya ingin menyampaikan hasil supervisi saya hari ini. Secara umum kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan baik Bu Dia ya. Prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian Ibu sudah berusaha menggali informasi dari pertanyaan yang diajukan ini. Kemudian coachee bisa menemukan jawaban dari permasalahannya. Nah, dari kegiatan diskusi kali ini saya dapat kesimpulan Bu Dia bahwa coaching yang Ibu lakukan sudah baik Bu Dia. Terima kasih Bu Ratna. Ya, sesuai alur tirta. Kemudian prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, juga memaksimalkan potensi. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan kegiatan coaching ya Bu Dia. Untuk yang terakhir, ini tadi semua kompetensi sudah dikembangkan dengan baik Bu Dia.
Kira-kira ada apa tidak kompetensi yang ingin ditingkatkan untuk kedepannya? Ada lagi atau yang lainnya mungkin? Ya, baik Bu Ratna. Yang ingin saya tingkatkan itu adalah mungkin dalam coaching itu semua kompetensi harus ditingkatkan ya Bu Ratna ya. Jadi mungkin saya juga harus banyak berlatih percakapan coaching seperti itu, baik dengan kita sejawat maupun dengan mungkin dengan instansi yang lain itu Bu Ratna. Ya, baik, sangat luar biasa sekali Bu Diah ternyata ya. Jadi semua harapan yang saya inginkan sebagai supervisor ini dapat tercapai dan sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan oleh Bu Diah dalam melaksanakan kegiatan coaching hari ini. Semoga praktek coaching ini dapat bermanfaat bagi Bu Diah, kemudian bagi teman-temannya, mungkin semua orang yang terbantu mendapatkan solusi dari permasalahan dalam praktek coaching ini. Begitu saja ya Bu Diah ya. Terima kasih Bu Ratna. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.